Kurekam ya. Live meeting ya? Apa? Enggak. Oh, Oke. iya. Oke. Nanti ini aja langsung apa namanya? Mm-mm. Nanti aku tinggal kalau ada yang ini tinggal admit. Gimana ya cara biar nggak usah di-admit tuh otomatis? Ke security. Bentar. Setting ya? Iya, Oh, enggak security. security, Terus? enable waiting room-nya dihilangin. Oh, oke. Hmm. Disable waiting. Oh, oke. Maaf nih, saya amatir, mohon maaf. Oke, Jadi langsung. nanti kalau misalnya ada yang mau ini langsung masuk. Oke. Gitu. Oke, siap. Oke, langsung mulai ya. Oke, ini tuh. Tetap ada ya? Aku Ada. tetap ada. Bentar. Ini yang kemarin bukan? Nggak tahu deh. Sorry. Oke. Halo, Mila. Oh, Kak Oh, belum Mila. ya? Mila belum. Ini suaraku jelas kan ya? Jelas. Yang Jelas lain jelas kok, nggak sih? Kak. Halo. Takutnya nggak jelas. Jelas ya. Oke, kita langsung mulai ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam waktu Indonesia. Malam ya? Bener kan? Malam kan? Bener malam. Iya, Kak. Udah jam 11 nih. Ya, jadi rencananya kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol bareng nih soal program apa namanya? Bisa dibilang apa? Program pengenalan budaya. Pengenalan budaya. Ya, pengenalan budaya ke luar negeri gitu. Jadi di sini kita bakal ngobrol sama salah satu alumni program itu. Jadi kita bakal nanya-nanya, kupas tuntas lah gitu soal programnya, nama programnya, gimana cara daftarnya, dapat apa aja fasilitasnya, negaranya kemana aja gitu, bisa diikutin sama siapa aja gitu. Jadi mudah-mudahan teman-teman di sini, sebelumnya thank you banget ini untuk Sofia, Laurenda sama Mila yang udah interest buat join. Tadinya kita cuma rencana berdua doang, cuma again aku kasih lempar ke story, ternyata ada yang mau ikut. Sebenarnya kemarin juga kita sempat bikin juga kayak gini soal apa kemarin tuh kerja dan kehidupan di Jerman gitu. Ada yang ikut ya kemarin ya? Mohon maaf, Kak, jam 1 di Oh Indonesia. iya, mohon maaf sekali karena jadi tidak bisa. Iya, itu sangat tidak ramah untuk teman-teman yang di Indonesia sih. Jadi kemarin kebanyakan yang dari Jerman sama Turki yang ikut gitu. Cuma kemarin ada juga yang ikut dari Indonesia. Dia nongol-nongol pas udah jam 4 gitu, jam 4 subuh di Indo. Gitu. Oke, anyway kita langsung aja kita persilahkan ke Teh Ajeng. Kita apa namanya? Kita ngobrol-ngobrol aja sih di sini. Kalau misalkan teman-teman ada yang mau tanya langsung, nggak akan ada sesi Q&A atau apa-apa sih. Jadi langsung aja gitu. Mau raise hand atau langsung nyalain aja. Boleh gitu. Oke, langsung aja Teh Ajeng, boleh diceritain mungkin. Oke. Ceritain langsung, ini nggak ditanya. Apa? Iya kan perkenalan. Langsung perkenalan ya, oke. Oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, salam kenal. Namaku Ajeng Kartika Wijayanti. Teman-teman bisa panggil aku Ajeng. Aku sekarang lagi di Bandung. Udah. Terus aku pernah ikut program au pair atau pengenalan budaya ini di tahun 2015. 1 tahun sampai 2016. Kayak gitu. Jadi langsung aja kali ya. Dong Fadli. Apalagi dong? Pengenalannya apa lagi? Oh, ini mau share screen langsung. Gimana? Ya boleh. Aku masih mahasiswa, by the way. Masih mahasiswa. Nih ya, kalau share screen ya. Iya. Nggak bisa dicoba ya. Wait. Kok tidak bisa dibuka? Tadi nama programnya apa? Teh Ajeng? Namanya au pair. Nih aku mau, tapi kok ini nggak bisa. Tunggu. Iya. Sorry. Ini agak gaptek ya. Pas buka ini ya. Ada yang udah pernah dengar belum? Pernah denger nggak program au pair? Baru pertama kali, Kak. Pertama kali. Kok aku nggak bisa share screen ya, Edvan? Serius? Wow. Udah. Serius? Belum sih? Udah. Udah kan? Tadi udah aku buka. Emang ini aneh banget dah.
Ini udah aku buka loh, guys. Tuh udah aku buka. Udah aku F5. Timnas apa ya? Tapi kok nggak bisa dibuka. Dasar aneh banget emang. Maaf ya, guys. Tunggu ya. Tunggu ini beneran. Oh, aku nggak bisa buka ya? Share screen. Tuh, sumpah deh aneh banget. Nggak ada loh di sini ya. Basic, advance, file. Nggak bisa, Kang. Serius? Serius. Mau Harus kayak kirim gini kali. gimana? Harus. Itu ada Apa apa? remove dulu terus aku jadiin ini lagi kali ya? Apa gimana ya? Leave. Aku leave dulu. Enggak, maksudnya Bisa remove leave. co-host permission bentar. Oh Aku iya, coba iya. jadiin. Boleh, boleh, boleh. Tapi ini soalnya nggak keluar. Jadi pas di sini aku share screen tuh. Aku make co-host lagi ya. Jadi pas di sini tuh nggak keluar tuh. Nah, coba. Ada nggak? Masih nggak ada dong. Masih nggak ada. Di pilihan bawahnya nggak ada pilihan share screen gitu Nggak ada. maksudnya? Biasanya kan langsung mulai. Nih ya, aku buka tuh langsung mulai kan. Nah, ini tuh nggak ada di sini ya. Iya. Coba leave dulu deh. Aku leave dulu ya. Iya. Nanti aku masuk lagi. Ya, aku usir dulu. Au pair. Belum pernah dengar au pair. Gue juga belum pernah dengar sih. Au pair. Coba mana tadi ya? Bisa masuk lagi. Oke. Ini. Oke, aku udah masuk. Udah. Udah, coba. Ada nggak? Nggak bisa, masih di coba itu dulu. Jadiin. Oh iya, sorry. Make Tadi co-host. tuh ada pilihannya. Tapi di situ nggak keluar. Udah co-host. Nih kan. Oh sekarang udah. Udah. Emang harus Udah ada. leave. Udah. Oke. Oke. Ini aku pakai PPT bekas aku ngisi ya. Boleh. Ya jadi ini juga apa ya? Ini juga pengalaman aku memang datangnya dari sini gitu. Kenapa aku bisa ikut program ke Jerman itu karena dulu aku sekolah di salah satu sekolah yang mitra sama Jerman gitu. Mitra sama Jerman ini adalah di mana sekolah ini itu bahasa apa ya, kalau di sekolah SMA kan suka ada bahasa Jepang gitu kan, bahasa pilihan gitu ya. Kayak tambahannya gitu kan. Nah, kalau di sekolah aku tuh pakai bahasa Jerman dan ini resmi gitu, mitranya tuh resmi. Jadi kita ada kelas intensif bahasa Jermannya juga. Terus setiap tahun itu siswanya itu dikirim ke Jerman. Nah, tapi aku memang nggak dapet karena waktu itu aku nggak interest sama Jerman. Aku lebih interest sama negara-negara Commonwealth yang berbahasa Inggris gitu. Awalnya dari situ, tapi aku ikut-ikut aja karena aku pikir, oh ini programnya bagus nih, aku bisa ikut. Terus aku bisa dapat sertifikat internasional yang dimana aku bisa pakai sertifikat ini buat ikut program apapun gitu ya. Karena sertifikatnya memang benar-benar sertifikat internasional gitu ya. Udah akhirnya aku ikut program PAS ini gitu ya, bahasa Jerman. Nah terus aku au pair di kota Abstad Eibingen. Jadi itu tuh kota kecil. Nah ini kalau misalkan lihat di Google Map ya, kayak gini kotanya, ini kota kecil. Tapi jangan salah guys, kalau di Jerman itu tuh kota kecil tuh memang udah bener-bener semuanya ada gitu. Kalau misalkan di Indonesia kan kota kecil kadang kita jauh banget ya, kayak ke rumah sakit atau ke mall atau enggak ke electronic center gitu tuh kan jauh banget. Kalau di Jerman semua kota kecilnya itu udah lengkap. Jadi kalau misalkan kita mau ikut program apapun ke Jerman dan kita dapat penempatannya di kota kecil itu kita nggak usah khawatir karena di sana semuanya sistem transportasi terus juga apa namanya udah pemerataan profesi. Jadi emang bener-bener kayak nggak usah khawatir, semuanya udah lengkap. Kayak H&M atau di Indonesia kita bilangnya H&M, Zara, Starbucks itu tempat-tempat nongkrong semua udah lengkap, kayak gitu. Tapi emang ini dikelilingin sama gunung, jadi emang ini desa gitu ya, emang desa sih ini, Absat ini. Nah tuh, jadi emang bener-bener ada banget, jadi emang aku hidup di sini tuh bener-bener jadi orang yang sehat banget dari Indonesia, terus tiba-tiba apa ya, jauh banget gitu ya, langsung ke desa yang bener-bener kayak aku dituntut buat hidup sehat tiap hari pakai sepeda, terus juga aku ke sekolah itu, apa namanya, ke sekolah ketemu teman-teman baru,
yang memang latar belakangnya juga background-nya berbeda-beda gitu dari berbagai negara gitu. Nah, ini dia kotanya, ini waktu winter, jadi di sini saljunya tebel banget ya, tebel banget. Nah, terus ini Stadmitte itu, pusat kotanya. Tuh jadi kalau di Eropa itu, city center-nya itu toko-tokonya satu-satu. Jadi nggak kayak kita di mall, mall ada, cuman itu mall biasanya di kota besar gitu ya. Jadi kalau misalkan, mmm, di Jerman itu memang udah satu toko itu khusus satu, spesialis gitu. Jadi emang kayak misalkan satu toko jualannya kue ya kue gitu, satu toko sebelahnya itu misalkan perhiasan-perhiasan, jadi nggak ada yang satu toko isinya banyak, itu biasanya, bukan toko yang gimana, itu kayak lebih ke supermarket atau tempat belanja gitu ya, kayak gini. Nah, tapi sayangnya tuh kalau di Eropa itu jam 7 itu udah tutup, dan hari Minggu pun tutup semua toko dan mall, kecuali tempat makan. Jadi emang hari Minggu itu, buat family time gitu. Jadi kalau misalkan aku kan berangkat sekolah itu jam 5 ya, kadang jam 5, kadang jam 6, jadi emang ambilnya kelas sore. Itu kalau misalkan pulang jam 8, jam 9 itu udah kayak kota mati, beneran deh. Udah kayak kota mati, karena emang jam 7 udah pada tutup, aktivitas tuh udah kayak orang-orang udah pada di rumah, jadi udah gitu. Beda banget kayak di Indonesia, jam 7 tuh rame ya, kayak di pasar apa gitu kan, semuanya rame. Terus ada yang jualan nasi goreng apa, kok ini nggak ada. Ada yang jualan nasi goreng, jadi kayak gini Stadmitte-nya, sepi gitu. Jualan boba Kecuali nggak ada jualan boba? jualan boba nggak ada, dulu waktu itu nggak ada. Waktu aku kan masih 2016 gitu, belum seheboh tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun-tahun Nah, sebelumnya tuh udah mulai ada tuh kayak Chat Time, kayak Thai Tea, itu memang udah happening ya. Jadi, ya itu emang udah banyak, kalau dulu aku belum, kayak cuman beberapa dan itu harus ke kota besar kayak ke Stuttgart atau di Berlin, nah itu banyak, ya. kayak gitu. Nah terus, nah ini foto sama keluarga aku di Jerman. Ini emang bener-bener apa ya, jadi program ini tuh kita program homestay gitu ya, tinggal sama satu keluarga, tapi memang kita bener-bener dikasih privacy yang bener-bener luar biasa banget gitu. Kita dapat privacy, ada juga yang dapat satu rumah, kalau aku dapetnya satu apartemen. Jadi karena kan aku tinggal di rumah gitu ya, rumah besar gitu, jadi ada 3 lantai. Lantai pertama itu kantor, lantai keduanya itu tempat tinggalnya orang tua asuh aku ini, terus yang lantai tiganya itu emang apartemen aku gitu, tempat tinggal aku, dan itu besar banget, gitu ya, benar-benar besar banget. Jadi si program homestay ini di mana-mana ada gitu, kalau misalkan teman-teman buka website itu ada di aupairworld.com, itu banyak banget, nggak cuma di Jerman aja, tapi di negara-negara lainnya. Cuman memang, kita harus benar-benar menguasai bahasa bahasa negara yang akan kita tuju, dan kita, minimal punya sertifikat berbahasa Inggris lah gitu kalau misalkan kita mau ke negara Commonwealth gitu ya. TOEFL atau enggak TOEFL-nya yang IBT. TOEFL IBT itu beda ya sama TOEFL paper base, itu beda banget. Terus, sama IELTS ya kalau sekarang, tapi kayaknya kalau buat au pair itu TOEFL aja gitu, jadi lebih mudah gitu, lebih mudah didapetin. Nah, kalau untuk ke negara-negara kayak Prancis, kayak Jerman, terus Belanda, Swiss, kan, Jerman kan bahasa Jerman kan dipakai di beberapa negara ya, kayak Liechtenstein, Austria, terus Luxembourg juga pakai bahasa Jerman, yang dekat ke Jermannya ya. Swiss, nah itu sertifikatnya wajib pakai bahasa Jerman, dari Goethe ya, sertifikatnya wajib dikeluarkan di Goethe, lesnya sebenarnya bisa di mana aja, cari yang paling murah. Nah, tapi ujiannya itu di Goethe Institut, pasti di Goethe Institut. Dan sekarang ada aturan baru, si sertifikat ini berlaku selama 2 tahun. Kalau di tahun sebelumnya, sebenarnya emang sertifikat di mana-mana, sertifikat bahasa kan cuma 2 tahun ya. Iya. Tapi karena, eee kalau misalkan kita merasa kompeten, kita masih punya kemampuan berbahasa yang bagus, ya itu nggak jadi masalah gitu. Si misalkan trager atau enggak pihak yayasan atau enggak pihak orang tua asuh emang bisa menjamin kita kalau kita bisa berbahasa yang bagus, ya itu nggak jadi masalah gitu. Jadi itu bisa jadi formalitas doang gitu. Tapi memang diusahain kayak memang dari kitanya dulu sih, emang harus bisa berbahasanya itu yang paling penting. Karena kan
untuk komunikasi sama orang sana mereka lebih respect kalau kita bisa bahasa negaranya itu gitu. Ya gak sih? Apalagi buat orang kayak aku pakai jilbab gitu ya. Tahu dong gitu di sana pasti ada orang yang rasis atau gimana. Seenggaknya kita bisa ngerti kalau misalkan nanti begitu sampai sana orang tuh ngomongin apa sih gitu kan. Jadi kita ngerti gitu dia ngomongin kita atau gimana tuh ngerti gitu. Gitu. Nah ini. Jadi kalau misalkan program ini tuh ibaratnya kita jadi kakak asuh di keluarga ini gitu. Waktu itu aku memang nge-babysitting, jadi aku punya beberapa pekerjaan. Aku nge-babysitting Aron. Waktu itu Aron usianya 4 tahun dan alhamdulillah keluarga Mayer ini tuh sama aku sampai sekarang masih deket banget, masih komunikasi. Terakhir itu keluarganya itu datang, mama sama Aronnya ini ke Indonesia buat nengokin keluarga aku di sini. Jadi ketemu sama papa mamaku di sini gitu, di Indonesia. Memang saking deketnya gitu ya, tapi memang kita memang harus ngejaga komunikasi banget sama orang tuanya dan kita harus suka anak kecil kalau ikut program ini. Karena memang kita salah satu apa ya, tugasnya adalah kita nge-babysitting baby gitu. Dari Kalau mulai nggak suka nggak bisa tuh, emang nggak harus ini. emang harus sih kebanyakan gitu, tapi ada pun yang enggak gitu, ada pun yang suruh apa ya, tugasnya itu ngejagain ini hewan peliharaan ada, cuman jarang, tapi kebanyakan memang orang tua asuh ini memang lebih butuh untuk jagain anak-anaknya gitu. Oh, nggak pernah ditempatin Tuh, di ini ya, yang maksudnya yang orang tuanya emang nggak punya anak, maksudnya yang nggak nggak ada, punya baby, sorry. nggak ada. Jadi si program itu kan memang resmi dari pemerintah Jerman ya awalnya. Jadi program ini tuh memang gimana ya? Bisa dibilang kayak orang-orang kaya, orang-orang yang dibilang mampu, mereka ya ditawarin program ini gitu loh. Karena kan ini programnya kita bener-bener kayak dibayarin gitu, kayak dari awal pergi Oke. asuransi segala macem, Hmm. tempat tinggal, makan, uang les gitu ya, uang liburan. Kalau Uang les mereka tuh maksudnya liburan uang les bahasa Jerman atau? uang les selama kita sekolah di sana. Maksudnya uang sekolah itu kan kita itu sekolah di sana bayar di VHS. Nggak kayak kita bukan ditempatin di universitas, tapi kita ditempatin di sekolah tinggi khusus untuk apa namanya Volkshochschule itu untuk orang dewasa namanya. Jadi VHS itu kayak tempat les gitu, cuman memang untuk pendatang. Kayak Lesnya sekolah les apa? tinggi. Bahasa Jerman. Oh, bahasa Bahasa Jerman. Jerman. Lesnya bahasa Jerman, terus bina antar budaya. Bina antar budaya itu programnya kayak gimana, Sofi ya? Aku baru dengar. Tapi belum dengar ya. Cuman itu memang di homestay gitu ya di Indonesia ya. Bina antar budaya. Ini sih buat anak-anak SMA kalau nggak salah Kak. Nah, jadi mereka tuh pindah exchange Oh, gitu loh, exchange. Kak. Oke. Jadi kalau misalkan gini ya, aku mau ngejelasin. Kalau buat program exchange itu perbedaannya adalah kalau exchange tuh kan bertukar ya. Ada yang ke Indonesia, ada yang dari luar ke Indonesia gitu kan. Nah, kalau misalkan itu lebih ke abroad. Kalau abroad itu cuma satu arah kayak aku ke sana gitu ke Jerman gitu. Jadi lebih kayak ke pengenalan budaya sih lebih tepatnya gitu. Cuman memang orang-orang kebanyakan bilangnya ini adalah culture exchange, tapi jarang sebenarnya yang ke Indonesia guys sih kalau misalkan untuk program au pair gitu. Kebanyakan memang untuk program yang lain, nggak homestay kalau misalkan ke Indonesia sendiri gitu. Belum ada program selama ini sih kalau di Indonesia gitu. Jadi lebih ke programnya pengenalan budaya gitu. Jadi durasi stay-nya itu mulai dari 6 bulan sampai 18 bulan. Ya 1,5 tahun itu maksimal gitu. Okay. Jadi ini kenapa aku pilih program ini karena emang program itu challenging banget tuh ya, kayak misalkan kita ngurus anak guys. Jadi emang pertama kali aku kayak bener-bener karena aku saking deketnya sama Aron ini, namanya Aron, jadi emang bener-bener kayak aku dari pagi sampai aku sekolah tuh aku sama dia gitu. Dia kadang jadi kan kita harus berpikir kreatif juga gitu supaya si Aron ini gak gampang bosan sama kita, dan kita memang harus satu hobi, harus tahu banget dia gimana. Karena kan anak kecil tuh tahu ya kalau misalkan, oh ini dia tuh nggak suka sama aku atau dia tuh nggak asik. Nah dia tuh pasti nggak bakal betah gitu. Soalnya banyak kejadian au pair itu
mereka pada ganti orang tua asuh, pada pindah. Tapi itu nggak segampang itu ya. Pertama mungkin karena komunikasinya kurang bagus atau kurang klop sama si anak, atau ya bisa jadi faktor lain gitu ya, passion guilt yang berbeda, paket mania atau gimana, kayak gitu. Jadi banyak banget nih faktornya gitu. Nah, kalau aku sama Aaron ini memang karena kita hobi, suka main game, suka bola, jadi klop banget gitu. Jadi udah bener-bener heart to heart banget gitu sama si Aaron ini. Nah, terus juga di sini tuh kita mengasah kemampuan berbahasa Jerman juga. Jadi kalau misalkan teman-teman dari Indonesianya tuh di level 1, nanti begitu ke Jermannya itu naik level ke level 2 gitu misalkan. Kalau di Jerman kan ada A1, A2, B1, B2, terus ada C1 sama tes DAF. Nah, kalau untuk au pair itu levelnya paling bawah. Jadi level basic gitu ibaratnya. Jadi itu gampang banget lah gitu buat daily conversation gitu. Nggak kayak kalau ke Jerman mau kuliah itu kan harus B2 gitu kalau buat kuliah. Kecuali kayak program kerja Ausbildung itu bisa B1. Kalau ini memang au pair itu di A1 gitu. A1 tuh udah bisa ngobrol. Tuh, nah, udah bisa ngobrol daily kan kalau di Oh, Inggris juga gitu sama Euro exam juga itu kan apa ya sistemnya tuh pakai Euro exam ya. Kalau Euro exam itu semuanya pakai A1. Inggris juga sama levelnya tuh kayak basic gitu, basic beginner gitu levelnya. oh oke. Maksudnya kalau Mm-mm. kalau kalau istilahnya kalau misalnya kita udah lulus A1 nih, udah bisa Iya, ngobrol sama bulenya, udah udah bisa bisa. belanja gitu, Mm-mm. udah bisa Cuman ngapain. memang hal-hal yang penting aja kayak kita pergi ke market, pergi ke buat beli sesuatu itu bisa, bisa. Tapi kalau untuk udah level yang kayak bisnis, levelnya kayak Hmm, presentasi yang benar-benar kompleks itu nggak bisa. Tapi kalau misalkan presentasinya kayak tentang ayam goreng, misalkan nyeritain cerita singkat, short story itu bisa. Cuman kalau untuk di level yang A2, A1 itu memang segitu. Kalau misalkan di level selanjutnya itu lebih tinggi lagi lah. Kalau oke, B1 itu udah bagus, kayak oke. gitu. Nah, jadi ini sekolah aku tuh. Jadi kan sekolahnya gede banget. Tapi memang kalau misalkan sore itu keisinya beberapa kelas gitu di sini tuh. Jadi Volkshochschule. Jadi apa ya? Salah satu kendalanya aku nih awalnya aku nggak terlalu interest di sini tuh adalah karena bahasa Jerman itu susah. Karena dia punya berbagai macam artikel dan harus dihafal, nggak kayak bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris kan cuman ande gitu ya, plural gitu, ya kan? Jamak, singular, ya. Kalau ini kan banyak gitu, ada di derdas dan itu harus dihafal. Terus juga gramatiknya banyak gitu. Kayak gitu. Ini ruangan-ruangan kelasnya, terus juga apa ya? Jadi waktu aku di Jerman itu memang aku anaknya aktif banget. Aku juga pernah aktif di PPI Stuttgart walaupun memang aku bukan pelajar, bukan gimana, tapi memang aku aktif di PPI Stuttgart, terus juga aku ikut komunitas itu gitu ya, kayak pengajian gitu. Karena tahu sendiri lah ya di Eropa itu kan sangat sangat luar biasa pergaulannya. Iya. Jadi kalau kita nggak punya circle yang bagus itu bisa melenceng gitu Bisa guys. masuk circle lain. Bisa masuk circle yang lain betul Iya. karena pengalaman aku waktu aku di kelas pun misalkan kan mereka tahu aku muslim dan aku berhijab, berjilbab. Mereka tuh tetap aja ngajak ke diskotik gitu kayak misalkan kan panggilanku Oh, Kartika ya. Jadi kayak mereka tahu puasa. Kartika ayo kita ke diskotik katanya. Nggak apa-apa kok kamu minum teh manis aja. Oke, tapi kan aku izin dulu. Itu memang harus izin. Jadi harus izin dulu ke orang tua asuh. Orang tua asuh aku kayak, "Oke, nggak apa-apa, kamu biar bisa cari pengalaman." Terus aku izin ke mama kayak, "Nggak boleh, nanti kamu kebiasaan." Oke, berarti nggak bisa. Karena kalau kita udah keasikan takutnya kita jadi kebiasaan benar. Jadi aku benar-benar nggak kayak gitu sih dulu. Lebih menghindari gitu. Cuman kalau buat nongkrong kayak kayak di kafe-kafe pinggir gitu ya, itu oke gitu. hmm. Itu mereka teman-temanku misalkan minum bir atau apa ya, aku tetap aja pesennya teh manis gitu kan dia. Kalau enggak Kinder Punch itu enak tuh. Walaupun kayak rasanya kayak wine tapi itu nggak ada alkoholnya gitu, enak banget. Oke. Terus ini juga nah jadi apa ya, banyak banget ininya sih, benefit-nya gitu ya.
ikut program ini tuh. Jadi emang bener-bener mengenal banget budaya Jerman gitu. Nah, terus juga ini yang aku bilang tadi, kegiatannya apa aja, aku jadi kakak asuh, terus kayak membantu pekerjaan rumah tangga yang ringan, kayak aku masak buat aku sama Ron, kayak gitu. Terus aku ikut kursus lanjutan bahasa Jerman. Ini sih yang 3 pokok di, program au pair ini gitu ya. Nah, kalau misalkan aku sih, aku beres-beresin apartemen aku memang bener-bener full, yang lantai 3 itu aku sendiri, bener-bener harus aku yang cleaning sendiri. Karena aku yang pakai gitu kan, nggak ada orang lain. Kalau di lantai 2 itu ada Putzfrau. Itu ada Putzfrau-nya dan dia tuh datangnya tiap seminggu tuh 2 kali. Jadi begitu ada Putzfrau datang, aku biasanya kegiatannya aku di luar gitu. Biasanya aku olahraga atau apa gitu. Jadi karena kan Putzfrau itu harus bersih-bersih rumah ya. Jadi kita keluar biasanya gitu. Nah ini foto-foto Aaron kegiatan bersama aku. Dan aku seneng banget art and craft gitu. Jadi aku bener-bener ke Aaron tuh aku juga jadi belajar di sini apa itu kayak sensori, aku bener-bener kayak nyari tahu sendiri gitu, sensori apa, Montessori apa, dan itu kepake waktu aku pulang ke Indonesia, aku daftar di bilingual school, gitu. Dan itu bener-bener kepake banget. Selama aku megang anak kecil, aku, ke bilingual school, aku ngajar di salah satu bilingual school di Bandung, terus sampai sekarang aku juga guru gitu ya, dan aku memang bener-bener suka anak-anak, jadi bener-bener kepake banget sih ilmunya. Gara-gara program ini gitu. Padahal sebelumnya aku belum pernah punya pengalaman ngajar atau apa gitu. Tapi karena dari sini, anak kecil menyenangkan juga gitu ya, kayak mereka explore banyak hal dan kritis gitu. Gitu, terus, nah ini fasilitas-fasilitas yang aku dapetin, ini, sebenarnya ini tuh standar dari Jermannya, tapi kalau aku agak beda gitu ya. Kalau misalkan fasilitas yang didapetin itu minimal ya, kita dapat tempat tinggal, terus uang saku bulanannya €260 itu bersih, terus dapat makan, transportasi bulanan, asuransi kesehatan, terus dapat biaya kursus bahasa Jerman itu €50 per bulan, libur akhir pekan Sabtu dan Minggu, mendapat hak libur selama 4 minggu dalam setahun itu, teman-teman bisa ambil di musim apa aja. Kalau aku tuh siasatnya, karena aku pengen mencoba semua musim, jadi aku kayak seminggu-seminggu gitu. Tapi karena waktu itu aku banyak dapat bonus, kayak misalkan aku ulang tahun, aku dapat bonus liburan. Jadi aku bisa dapat free time gitu. Terus juga waktu itu aku sempat 3 bulan, 3 minggu di summer, terus 1 minggunya di winter gitu. Hmm. Aku pergi ke beberapa negara gitu. Nah, terus dapat tiket pesawat juga, ini sebagai bonus. Tapi sebenarnya tiket pesawat ini nggak masuk ke dalam fasilitas kita, jadi kita harus nyiapin tiket pesawat pergi gitu ya. Kalau pulang biasanya dibayarin sih gitu. Jadi kalau misalkan ini tuh kalau misalkan kalian dapat tiket pesawat dari awal itu bener-bener apa ya, beruntung banget sih gitu, soalnya jarang yang ngasih tiket pesawat di awal gitu. Ini maksudnya tiket pesawat dari Indo ke Jerman Iya, atau? Indo ke Jerman. Oh, Pesawat Indo ke Jerman. Nah terus, kalau ini sebenarnya uang saku ini depends dari kontrak kalian, kontrak kerja nanti gitu ya. Kan iya. nanti dapat kontrak gitu. Nah, Hmm. kalau misalkan aku dulu dapatnya €350 gitu. Aku dapatnya €350. iya, Itu karena dulu tuh berapa, berapa rupiah? dulu itu 16.000 dulu, 16.500-an. Oke. Mhm. Jadi aku dapat sekitar 6 jutaan kali ya, jutaan gitu. Kadang pokoknya kalau aku nggak karena dan aku juga itu bersih banget dapetnya, tiap tiap 2 minggu sekali aku suka ikut sama papahnya Ron atau papa asuh aku untuk belanja ke supermarket. Jadi aku nggak ngeluarin uang. Oke. Jadi kayak enak banget kalau misalkan mau apa-apa tuh dibeliin, butuh apa, kayak misalkan kita butuh buat roti, buat sarapan di atas gitu ya, telur apa, basic gitu ya, itu kita dibeliin gitu. Jadi kalau kecuali kayak misalkan kita pengen makan apa, kayak gitu, dibayarin. Oke, kita memang harus, apa ya, harus tulus dan, apa ya, tulus lah, ikhlas gitu ya. Jadi jangan mengharapkan sesuatu yang gimana-gimana, tapi insya Allah kalau misalkan memang kita tulus, ikhlas, jadi keluarga pun bakal memberikan yang lebih gitu, ngelihat kita, kayak gitu. Mhm. Nah terus, mmm, nah ini yang harus dipersiapkan selama program ini tuh, ini aja sih.
ada sertifikat bahasa Jerman level A1, terus motivation letter, Lebenslauf atau daftar riwayat hidup, usia maksimal 26 tahun. Waktu itu aku berangkat 19 tahun. Terus kalau Usia misalkan maksimal 26 tahun? iya, aku masih bisa, tapi aku nggak bisa ke Jerman lagi. Oh, berarti udah Aku tidak bisa saya. aku udah bisa. Jadi pas apply visa itu maksimal 26. Maksimal. Oke. Jadi, itu Iya, untuk yang tahun sekarang pun maksimal usianya segitu? masih, heeh. Nggak ada Masih perpanjangan segini. tuh? Maksudnya Nggak ada, nggak ada? 26. Nah, Oke. terus ini kalau misalkan kalian mau teman-teman mau daftar mandiri itu bisa banget lewat operworld.com atau oper.com. Kalian memang harus benar-benar sudah matang sih buat ikut program ini karena semuanya tuh berbahasa Jerman, harus disiapin interview pun bahasa Jerman sama sama pihak kedutaan pun bahasa Jerman. Memang harus benar-benar matang persiapannya. Karena nanti pas begitu interview kan banyak pertanyaan dari orang tua asuh ke kita. Ya, kalau aku dulu dapat orang tua asuh ini tuh justru aku menggantikan temanku. Jadi temanku ini visanya ditolak, dia harus nyari pengganti yang siap. Waktu itu aku juga sama, aku juga ikut program ini, tapi kita beda. Waktu itu aku ikut programnya ke Australia. Kenapa ditolak? Karena umurku masih di bawah 21 tahun. Jadi perbedaannya adalah kalau ke negara Commonwealth itu minimal 21 tahun. Tapi kalau ke negara Eropa minimal 18 tahun. Oh. Ikut program ini. Jadi makanya waktu itu aku sempat kayak minta, masa sih Pak nggak boleh di imigrasinya itu aku ditolak untuk tes kewarganegaraan. Jadi aku udah ditolak di apa ya di badan imigrasi itu. Jadi waktu itu kalau misalkan untuk ke negara kayak Australia itu kan harus punya tes kewarganegaraan gitu. Dan itu ditolak. Jadi aku justru dipanggil langsung kayak, kamu kenapa? Kamu masih kecil di bawah umur katanya gitu. Kok pengen ikut program ini gitu kan? Soalnya gini bla 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 bla. Tetap nggak bisa. Jadi ya udah gitu. Jadi aku kayak, taunya aku ditawarin, ya udah aku coba, taunya aku keterima. Aku yang keterima. Jadi temenku nggak jadi pergi, udah ditolak. Jadi dia tuh keblok 1 tahun. Kalau udah keblok itu nggak bisa, harus nunggu 1 tahun. Kecuali mau mengajukan banding, tapi alasannya itu nggak bisa diterima. Jadi kita benar-benar jangan sampai salah gitu. Kita harus ikut program ini dan pulang, udah selesai. Gitu. Tapi kebanyakan yang stay sih. Jadi ibaratnya si program ini tuh sebagai apa ya? Stepping stone. Jadi stepping stone buat kita apa ya? Yang mau kuliah di Jerman gitu. Karena kan ini ngasah kemampuan. Kalau ke Jerman kan kita punya deposit. Ya depositnya kan lumayan mahal. Jadi kalau ikutan ini mungkin kita bisa oper, terus juga FS-Shot, Ausbildung, terus dapat uangnya banyak. Nah kita bisa kuliah deh gitu. Oke, Gitu. berarti salah satu ininya ya, maksudnya jalur masuknya lah gitu. Jalur masuk, ibaratnya mau yang stay ke Jerman itu udah ikut program ini udah siapapun kayak misalkan mau ikut program selanjutnya pun bisa karena kan kita udah oper. Wah ini udah oper nih pasti bagus gitu kan. Kita kan punya apa ya track record gitu ya. Jadi udah tercatat si ini gimana. Jadi kalau misalkan ikut program selanjutnya pun kemungkinan besar diterima lagi gitu. Oke. Berarti tapi aku tuh mau nanya ini deh. Kan katanya banyak stigma yang kayak apa nih oper mah jadi asisten rumah tangga asisten rumah katanya gitu. tangga. Nah iya, itu memang. gimana tuh? Apa namanya tanggapan Teh Ajeng sebagai alumni? Kalau misalkan mereka kan ngeliatnya kayak mungkin itu karena namanya kali ya, ya. Tapi memang sesungguhnya memang kalau misalkan kita di sana pun ya kita memang beres-beres ya. Itu kan kayak di rumah, ibaratnya kayak di rumah. Kita tuh tinggal di rumah orang, ya masa kita nggak beres-beres gitu. Iya. Cuman Bahkan si orangnya tuh juga iya, punya pembantu ya, maksudnya punya asli rumah tangga pembantu. Mereka sendiri punya gitu. putzfrau, mereka punya putzfrau. Cuman memang mungkin ada beberapa orang tua asuh yang yang enggak yang keluar dari kontrak gitu ya, ada yang nyeleweng. Nah itu mungkin yang kebanyakan orang ditakutin terus kayak mungkin agak ya udahlah males gitu kayak gitu. Jadi mungkin orang lihatnya itu ada juga yang kayak ada yang jahat. Kadang-kadang memang kita harus
banyak berdoa dan kita mempersiapkan mental sih, karena pertama kita begitu nyampe kita tinggal sama orang yang udah beda background kebudayaannya juga beda sama kita, terus juga bahasanya beda, culture semuanya beda. Kita kan sendiri ibaratnya ya. Pernah juga gitu ada kejadian memang nggak cocok apa gimana, ada juga, cuman memang kita itu tadi benar-benar ikut program ini harus disiapin matang-matang gitu. Oke. Mm-mm. Oke, teman-teman ada yang mau ditanyain nggak? Santuy, let's go. Kamu nanya guys. Tadi au pair. Berarti itu tuh ada di beberapa negara ya, maksudnya selain Banyak Jerman. di kalau misalkan nih ya, kalau misalkan kita mau coba buka bisa. Ada banyak. Kalau misalkan ada di Kanada, berbagai negara. Kalian sukanya negara mana? Di Turki pun ada. Oh iya ya. Di Turki pun ada nih. Aku mau share screen ya. Pakai mana ya? Pakai Google Chrome kali ya, kita buka Google Chrome. Mana nih? Share screen Google Chrome. Kita buka misalkan au pair, kita simulasi gitu ya, au pair world. Jelas gak sih? Jelas. Nah, ini misalkan kita simulasi nih, kita mau nyari kan beda-beda tuh. Jadi kita harus tahu gitu. Kayak find a family, misalkan kita find a family. Nah, jadi ini banyak banget tuh. I come from Indonesia, tapi memang dari Indonesia tuh rata-rata emang agak susah ya, karena kita paspor hijau, ini female, terus misalkan kita mulainya, persiapannya juga nggak bisa dadakan, itu minimal itu 6 bulan, jadi kita ambil misalkan di tanggal bulan ke-7 gitu ya, ini banyak banget. Tuh kayak ada Albania, Australia banyak, kita bisa pilih lebih dari 5 kalau nggak salah kalau di sini. Bulgaria, Cina, Kanada, tuh bisa pilih gitu. Nanti yang keluar itu orang tua asuhnya langsung yang mereka available di bulan itu gitu. Mereka butuh di bulan itu. Oke. Nah, dan itu pun beda-beda sih ketentuannya. Jadi kita harus cek apa aja sih dokumen yang diperluin, beda-beda. Jadi kalau ke Jerman itu tadi ada 4 dokumen yang harus dibutuhin. Ke Austria, Swiss itu beda lagi walaupun mereka sama-sama berbahasa Jerman gitu. Kayak ke Austria itu ada tambahan kita harus legalisir ke Kemenkumham sama ke Kementerian Luar Negeri. Kayak gitu. Misalkan kita ke sini terus kayak nanti ke filter sendiri ya berdasarkan ke filter, iya. namanya. Kita mau misalkan 12, kita search aja gitu. Kita langsung search. Kok nggak ada? Kok nggak bisa? Lagi nggak ada yang butuh. Lagi nggak ada yang butuh kali ya. Kan langsung keluar biasanya, coba nanti dicoba ya guys. Oh bisa. Sorry, nggak bisa. Nanti biasanya langsung muncul gitu. Nah ini dia, mana sih? Nah tuh langsung keluar. Nih, jadi kayak misalkan anaknya ada 2 nih, ada Naing di Jerman nih, misalkan anaknya 2, 1-3 tahun, anaknya 2, anaknya 1. Waktu itu aku keluarga aku sih 3 bersaudara, cuman yang aku urusin ya 1, soalnya kakak-kakaknya udah pada seumuran aku gitu, udah gede, ya masa aku urusin juga, kan enggak ya. Jadi ini misalkan ini di Kanada tuh. Terus kita juga harus lihat kayak misalkan kita country check nih, country check di sini in which country, kayak misalkan kita harus tahu kayak misalkan di Australia, misalkan aku 25, married, aku belum, bahasanya itu English misalkan ya. Jadi kita harus cek juga dokumen apa aja tuh bisa kelihatan gitu. Nih, kayak pilihannya itu requirements-nya itu apa aja bisa kelihatan. Oke. Jadi misalkan aku umur 25, aku bisa apply di negara mana aja gitu dengan kemampuan berbahasa Inggris. Jadi kita tadi bisa ngecek kan kayak gitu. Wait, yang tadi itu batasan umur tuh yang 26 itu hanya di Jerman 26. atau seluruh negara? Nah, sebenarnya itu semua negara sih. Tapi kalau enggak, di Belanda tuh bisa sampai 29. Beda-beda itu yang Jerman. Kalau itu yang berbahasa Jerman, 26. Oh, oke. 26 berbahasa Jerman. Ya.
Oke. Gitu. Terus Italia tuh bisa tuh Luxembourg, Norway, Netherlands. Nah ini kita bisa lihat tuh kayak ini adalah buat yang au pair-nya tuh apa aja tuh, bisa Oh, sampai you are 30 between tahun. 18 and Yes. You have oke. good knowledge of English, you have at least, tapi kita memang harus punya account, harus punya blog account sebanyak 4.200 New Zealand dollar gitu. Ngemodal dulu berarti ya? Harus modal dong. Iya dong. Nah, itu berbedanya kayak tadi aku bilang, kalau ke Australia kemarin juga harus ada 50 juta untuk di blog account-nya. Tapi kan waktu itu orang tua asuhku yang di Australia itu memang nawarin blog account. Jadi aku nggak perlu ngeluarin uang gitu. Karena enak ya, maksudnya udah ada yang nawarin gitu, tapi nggak bisa gitu. Terus juga udah itu aja sih nih tuh. Nggak ada sertifikat apa-apa tuh. Tuh, ini untuk si host family-nya juga ada requirement-nya apa aja. Jadi sebenarnya kita nggak usah khawatir sih ya. Yang penting kita nyimpen nomor-nomor penting, daftar ke KBRI, KJRI, terus kita juga harus punya teman di dunia maya dulu, kita gabung di Facebook apa kayak gitu, komunitas PPI apa dulu, kita harus memang persiapan buat itu, jadi biar lebih safe gitu kita pas nyampe sana. Karena aku bener-bener waktu aku di Jerman itu aku bener-bener sendiri gitu, kayak aku tuh nggak dijemput, jadi aku ketemu best friend aku, chairmate aku, jadi pas datang tuh aku dikasih waktu 3 hari bukannya langsung ke rumah, jadi langsung ketemu teman-teman SMA dulu, dijemput sama teman-teman, main di Frankfurt. Udah gitu aku sendiri dari Frankfurt ke Stuttgart-nya itu aku sendiri, dijemput baru di Stuttgart dijemput sama orang tua asuh. Itu aku pakai bis sendiri, kayak aku pesan semuanya sendiri. Kayak aku bener-bener sama sekali, aku bener-bener anaknya kan well prepare banget ya Kang. Jadi emang aku bener-bener udah mau keluar negeri, aku mempersiapkan banget gitu. Jadi aku nggak ada sama sekali culture shock dan segala macamnya yang harus disiplin gitu, nggak sama sekali. Jadi begitu langsung di sana tuh langsung klub gitu langsung. Oh udah tahu kayaknya. Jadi biasa aja gitu. Berarti dari si au pair-nya itu sendiri pun nggak nggak mendampingi, istilahnya kayak ya kamu benar-benar sendiri gitu dari Iya, pengurusan di dari Indonesia, berangkat, nyampe sana, berangkat. dan di sana pun harus Iya, tadi juga ketemu teman-teman kan itu janjian dulu sendiri kan iya, sama dia? iya, bener. Karena temanku ini udah 1 tahun lebih lama, enggak, hampir setahun lebih lama. Jadi kayak aku lebih banyak ngobrol sama dia. Jadi kayak udah tahu gitu harus gimana. Ya belajarnya sama dia gitu, sama ada alumni au pair sebelumnya juga aku kayak nanya, terus juga dia ngasih tahu, ya udah berarti aku memang harus benar-benar nerapin itu. Dan kita baca-baca juga di website. Jadi benar-benar kita nyari tahu, nggak bikin ribet orang lah intinya gitu. Iya. Ada ini nggak sih kayak grup kayak persatuan alumni au Au pair? pair gitu-gitu? Ada nggak? Nggak ada. Oh, kalau misalkan aku gabungnya di Pasha Alumni. Kalau misalkan yang au pair gitu enggak, tapi aku gabungnya di Pasha Alumni karena tapi beberapa teman-teman itu kenal yang kayak nge-follow tuh, kita gabungnya di AVA gitu, AVA Germany. AVA Germany itu kayak buat yang mau berangkat segala macam, itu program-program au pair, Ausbildung, FSJ, ya. Jadi gabungnya di situ sih. Tapi aku memang jarang update. Cuman grup Facebook aja gitu. Tapi kalau untuk grup yang aktif banget itu di PASH gitu. Itu dari Jerman yang langsung. Jadi PASH itu apa? PASH alumni mitra sekolah Jerman. Oh, PASH. SMA. Iya, SMA Oke. aku dan berbagai SMA di Indonesia yang tergabung Bermitra. di mitra. Aku gabungnya di situ karena kebanyakan yang di situ tuh emang masih pada stay di Jerman gitu, Kang. Oke. Tuh. Oke, berarti yang teman-teman yang mau ikutan ini bisa langsung kunjungi websitenya, habis itu cari Iya, apa namanya? AVA Jerman, AFA. Oke. Di Facebook ya. Tinggal bikin account di sini kan ya? Iya, kalau mau di sini langsung bikin account di sini, bikin account. Tapi pertama jangan lupa dicek requirement-nya dulu, persyaratannya dulu, baru daftar. Karena ini pas begitu daftar itu banyak banget pertanyaannya dan kita harus siap kayak kata-kata sambutannya gimana, kayak gitu. Oh, tadi juga ada motivation letter aku lihat ya? Iya, motivation letter harus disiapin dong, karena kan nanti pas itu kan di-upload ke sini. Jadi Oh, iya. disiapin.
Mm-mm, Ya betul. harus disiapin. Mantap. Tadam. Berarti ya ini juga istilahnya sebagai apa ya? Mm-mm, Batu loncatan lah mungkin ya. iya, Selain betul. selain ngelatih skill bahasa, ngelatih Mm-mm, apa namanya, ngenalin budaya culture di negara tujuan, itu juga mm-mm, mungkin mm-mm, nanti bisa kebuka lagi tuh kalau setelah kita ada di negara tersebut, mm-mm. bisa kebuka lagi kesempatan-kesempatan yang lain, mungkin ada kesempatan buat Iya, kuliah atau berkarir, kerja apa segala macam gitu ya. iya, itu bener Hmm. banget berkarir, apalagi ngaruh banget. Jadi kayak di Indonesia sendiri kan kayak orang tuh ngelihat banget nih orang yang walaupun kayak misalkan luar negerinya nggak, yang penting ada kata exchange atau apa tuh langsung kayak bek. Jadi kayak itu benar-benar jadi nilai plus banget gitu. Iya, iya Ikut betul. program ini pun jadi nilai plus banget sih Iya, iya. gitu. Apalagi yang kalau misalkan yang mau ngeburu apa beasiswa kali ya, Iya, ini bisa jadi portofolio yang bagus. bagus banget gitu buat CV. Iya, mm-mm. Mantap. Itu sih. Teman-teman, guys, ada yang mau tanya nggak? Iya, sebelum aku tidur. Belum pada tidur kan ini? Belum, udah pada tidur kayaknya. Apa udah pada tidur? Udah pada nyenyak? Halo, halo, halo. Tidak ada. Nggak ada. Sip. Tadi ada yang baru Jelas datang banget. ya, Atenri Putri ya. Iya, halo, salam kenal. Oh iya, ini sama Mila belum saya hai juga nih. Oh iya, halo Mila, halo semua. Bener nggak? Ada pertanyaan lagi? Mm-mm. Ini sebenarnya tadi dari awal juga nggak akan terlalu lama sih, kita Iya, coba kupas sedikit tentang program ini, dan juga siapa tahu teman-teman di sini juga apa namanya minat ya buat ikut programnya. Masih bisa juga ya, masih nanti bisa. dicek aja Yang penting, kesesuaian umur iya. terutama. Nanti kalau misalkan tidak dicek, ternyata berkasnya udah disiapin semua, ternyata umurnya melebihi kan sayang Nggak gitu. bisa Nanti ikut, jadi mah harus dicek. emang dibatasin Banyak juga sih. ya, nggak boleh terlalu tua. Dan jangan nggak bisa kalau yang udah nikah nggak bisa sih. Oke, itu aku mau tanya soal ini deh, uang saku. Nah, itu tuh tadi berapa, 350 ya? Kalau Kalau misalkan aku ya, di Jerman, nah itu 350 itu tergantung nanti kota yang bakal ditinggalin apa gimana? Apakah nanti kalau enggak. misalnya kita tinggal di kota besar kayak Berlin misalkan Oke. atau Munchen gitu, apakah uangnya lebih gede? Enggak, itu jadi uang saku itu adalah itu kan general ya, 260 itu general sebenarnya. Cuman kalau misalkan untuk aku sendiri itu aku kesepakatan sama orang tua asuh aku. Kenapa? Karena di BW itu mahal, transport juga mahal, jadi aku dapat uang saku tambahan gitu. Aku nggak dikasih kayak monthly tiket, tapi aku dapat sepeda. Aku dapat sepeda dan aku dapat uang saku tambahan itu sih. Karena kan Sepeda? kalau dapat sepeda gunung. Oh, buat transportasi. Ya, jadi kan ditawarin dulu, kamu mau sepeda gak? Terus aku bilang aku mau sepeda. Terus dibeliinnya sepedanya bagus banget lagi. Yang Tapi emang di sana emang memungkinkan banget gitu kalau kemana-mana naik sepeda juga iya, enak. karena apa ya? Karena kan sepeda punya jalur sendiri. Oke. Sepeda di Eropa tuh punya jalur sendiri. Jadi kalau misalkan dari atas ke bawah pun itu aman gitu. Kayak aku juga kalau aku ke sekolah di musim spring ya, kalau misalkan winter itu nggak bisa naik sepeda karena dingin banget dan Iya, licin. iya. Cuman bisa ditenteng doang kecuali nggak lagi badai gitu. Itu aku pakai sepeda. Tapi kalau misalkan kayak spring itu aku selalu pakai sepeda bolak-balik itu 10 kilo. 10 kilo? Wow. 10 kilo. Dari rumah ke Stadmitte. Agak jauh dikit lah. Dan kalau pulang itu naik gitu. Keringetan dong. Jalannya. Berapa jam? Berapa lama? Keringetan sih karena spring ya. Kalau spring tuh masih agak dingin-dingin. Iya sih. Iya sih keringetan sih. Cuman aku enjoy banget anaknya karena kayak aku suka banget sepedahan. Dan itu tuh kayak, tau gak sih kayak berasa di film Korea gitu ya. Oh, kirain berasa bolang gitu buat petualang. Kalian setuju?
Pokoknya asik banget deh, aku anaknya sepedahan banget, kayak aku ke kota besar pun aku simpen sepedaku di, apa namanya, di train station, baru aku Oke. dari situ naik kereta. Jadi emang saking amannya banget, kemana-mana aku pakai sepeda kalau di kota, di desa itu. Ke Oh, rumah temen yang di Indonesia kan, aku punya kenalan di situ, di Upstat, satu-satunya orang Indonesia yang aku kenal gitu ya. Nah, ke rumahnya dia itu 11 kilo sekali jalan. wow. Bolak-balik tuh 22 kilo, itu ke gunung banget dan ngeliatin sungai, hutan, dan itu sendiri, kayak, oh my God, aku petualang banget anaknya, pokoknya seru lah, seru banget Oke. ya. Tapi itu siang-siang dong. Siang-siang, tapi kan kalau misalkan winter itu agak malam sih, udah sore itu udah gelap, Tapi di sana cuman nggak ada aman. cerita ini kan, nggak ada cerita takut ketemu hantu gitu. Nggak ada sama sekali, justru aku Nggak kan, ada ya. aku sebenarnya jujur ya, aku penakut Hantu banget Jerman beda anaknya. kali ya. Hantu Jerman tuh ganteng mungkin. Hantu Mungkin Jerman mungkin. beda ya, mungkin kayak aku nggak sama sekali takut kan, kalau di sini tuh kayak pulang malam ada pohon bambu apa segala macam, nggak ada. Ini aku bener-bener, aku biasanya berangkat subuh pun aku takut, ini enggak. Jadi kayak aku paling subuh, aku selalu kalau pergi ke kota ngejar pengajian, itu aku kereta paling pagi jam 4.15, otomatis aku harus berangkat jam 4 kurang. Ya kan, jam 4 Ya, kurang 5 tuh aku udah ya, pergi dari rumah jalan kaki ya. gitu ya. Jalan kaki 15 menit nyampe di train station, itu pun udah kayak sepi, kok nggak ada orang gitu kan, cuman aku sama si masinisnya doang gitu. Jadi kayak Ah, nggak takut gitu. Tapi kalau misalkan di sini tuh lain cerita. Di sini tuh takut ada begal apa segala macam. Enggak. iya, iya, iya. Iya. Karena aku lebih safe aja sih di sana, aku lebih safe gitu. Nah, meskipun di ini ya, maksudnya bukan di daerah perkotaan gitu. Lebih safe sih. Dan orang-orangnya pun lebih muslim friendly kalau Oh, menurutku. oh gitu. Di situ, karena kalau misalkan aku lagi ngantri terus ngelihat aku lagi ngantri kayak, "Ayo Neng, Neng di depan aja nggak apa-apa duluan," gitu. Oh, kalau dalam bahasa Jerman ya, nggak mungkin dong Bahasa Jerman. nang-neng bule. Emang gitu bilangnya, "Udah duluan aja." Jadi nyangkanya tuh aku masih kecil gitu, karena ngeliat badanku kan kecil, disangkanya masih umur 16 tahunan gitu. Jadi ya gitu, gitu. Iya, iya, betul. Dan waktu Seru sih. libur juga Mhm. dimanfaatin buat jalan-jalan ke Jalan-jalan ke negara-negara Eropa, iya. tetangga Eropa Iya yang bener. ini. Jadi kalau misalkan di Jerman itu, kan kita tuh dapat visanya tuh visa ya, yang berlaku untuk ke negara-negara Schengen juga gitu. Jadi Iya. nggak cuman di Jerman, tapi ke Swiss, ke Austria, ke Itali, Spanyol, ke berbagai macam negara Schengen. Jadi kalian bisa cek gitu di Schengen Visa gitu. Schengen Visa country apa aja, cek gitu. Dulu kan sempat Turki masuk 2016, tapi udah nggak daftar Tapi lagi tuh. tidak lagi Iya ya. keluar. 2016 itu udah nggak, aku pulang tuh udah nggak bisa Turki. Udah keluar. Hmm, Jadi kayak gitu. Kalau ke Inggris nggak bisa ya, karena Inggris bukan bagian dari Schengen, harus apply visa yang beda gitu. Oke. Banyak tuh, seru sih, dan benefit lainnya juga kita dapat ini Kang. Kalau usianya masih 26 tahun ke bawah itu kita dapat diskon pelajar. Jadi kayak misalkan kita ke museum-museum di Eropa itu gratis. Gratis. Mm. Ah, itu Kita sempat cuma ini nggak nunjukin, dimanfaatin nggak? Maksudnya kita aja ke museum museum mana gitu? iya dimanfaatin. Aku ke Louvre di Prancis. Aku ke Louvre itu tanpa ngantri. Jadi kan kalau ke Oh, Louvre di, dapat ini spesial spesial aku jalur gitu. dapet, aku punya kartu Aufenthaltstitel, kayak kartu KTP Jerman gitu. Mhm. Kayak kartu KTP Jerman. Nah, jadi itu tuh nanti aku masih ada sih nyimpen ya, ntar deh. Jadi Hmm. si kartu KTP Jerman ini tuh kalau kita bawa nunjukin itu ke museum tuh, kita kayak dianggap sebagai penduduk kan. Jadi langsung bisa masuk. Dia dicek, oh ini umurnya 26 tahun ke bawah, oke free gitu. Free, oh dia free gitu. Dia Oh, kan kelihatan kalau kita sebagai biasanya apa? kena charge berapa emang? 13 euro sampai 15 euro sekali masuk. Kan lumayan, itu Oh, bisa iya. dipakai makan 2 kali. Iya, iya, iya. Makan. Terus juga banyak lah diskonnya, diskon pesawat, diskon pelajar. Terus nanti kalau ke Jerman tuh kita usahain kita daftar apa ya? International Student Card. Itu kita dari UNESCO kita daftarin itu supaya dapat diskon tambahan lagi Oh, combo gitu. jadinya ya? Combo, bener. Jadi kita bener-bener kayak menghemat banget. Jadi aku tuh bener-bener kayak itu saving paling banyak selama hidupku tuh di Iya, tahun karena itu.
Bener. semua kebutuhan tadi udah difasilitasi kan ya, Fasilitasi, makan, terus juga tempat aku bisa tinggal. nabung. Bener, aku bisa nabung. Aku keliling di Eropa pun aku bener-bener pakai diskon. Dan aku tuh bukan orang yang hedon belanja sana sini, enggak. Tapi aku tuh justru kayak mencari peluang, dan anaknya tuh mencari peluang, dan ya udah saving gitu. Oke. Bisa open just tip juga guys gitu. Oh iya. Itu inilah apa namanya side Bonus lah hustle ya. yang lain lah ya, Iya, bisa itu. gitu. Oke. Oke teman-teman, ini kita kayaknya udah 1,5 jam ya, hampir 1,5 jam ya. Sudah lebih udah. Ada yang mau tanya nggak sebelum kita akhiri, guys? Sudah. Oh, kayaknya nggak ada deh. Oke deh, kalau kayak gitu, Teh Ajeng mau ini nggak ada yang mau disampaikan nggak buat teman-teman yang mungkin Udah sih. tertarik sama program ini gitu, atau mungkin Teh Ajeng punya rekomendasi program-program yang lain gitu ya, yang serupa mirip. Kalau kalian mau cari tahu tentang program ini, bisa cek aja di apa namanya, Dewenesia itu, atau enggak di Instagram kayak apa, enggak, apa ya, PAS, ada di PAS juga ada, boleh cek di PAS alumni, terus atau enggak di Instagram aku boleh follow, atau Instagramnya Kang Fadli boleh nanya. Iya, Gitu, banyak banget sih tulis di aja Instagram nanti sekarang. Instagram Teh Ajeng. Oke, boleh ditulis. Boleh chat aku juga, nanti aku kasih di Instagram-nya. Banyak akun yang bisa di-follow, terus bisa gabung di AVA Jerman juga. Nanti langsung DM aja kalau misalkan Iya, DM. Nanti aku kasih linknya kalau mau ikut. Ini AVM Facebook, udah sih gitu aja. Oke. Ada tips ini nggak, tips and trick gitu? Tips and tricksnya adalah tidak ada, berdoa. Berdoa, berusaha. Oh ya, apa sih, paling kita harus jadi orang yang be responsible aja sih. Karena apa yang kita lakuin di sini tuh, itu benar-benar nanti kita tuh jadi kebiasaan di sana gitu. Attitude first. Oh iya, karena kita juga mencerminkan ini kan ya, Mencerminkan bahwa banget. kita juga bawa Nama nama Indonesia negara, gitu. iya gitu. Iya. Gitu sih. Oke. Oke, thank you so much Teh Ajeng udah menyempatkan waktu untuk hadir, dan teman-teman juga semua. Sama-sama. Terima kasih juga juga Akang untuk semuanya. waktunya yang udah interest sama kegiatan ini. Mudah-mudahan semua apa namanya semua yang kita tadi pelajari bisa bermanfaat, dan semoga juga kalau misalnya teman-teman mau tertarik ikut program au pair, jadi nanti bisa tahu gitu apa namanya detail-detail programnya segala macam, dan juga siapa tahu berminat tinggal daftar atau enggak tanya Teh Ajeng aja gitu. Oke, sama-sama. Oke, terima kasih semuanya. Selamat malam, selamat istirahat, dan sampai jumpa. Dadah. Bye-bye. Kita nggak akan foto dulu nih. Oh iya, foto. Guys, mau buka kamera nggak guys? Kita foto dong. Lagi mabuk, coba ya kita lihat. Iya, coba dong buka kamera dong sekali foto. Buka dong semuanya. Iya dong, mana deh dong. Apa-apa. Pakai DP gitu. Aku nggak pakai DP lagi. Oh my god. Kemana sih? Yuk. Aduh, gerah nih, gerah. Gerah? Yuk. Gerah? Ada yang mau buka lagi? Nah. Ya, akan screenshot kan? Oke, siap. Sofia atau Atenri Putria? Siapa nih manggilnya? Putri, mau ikutan buka kamera? Sepertinya tidak. Oke, langsung aja kita foto ya. Aba-aba dari aku ya. 3, 2, 1. Oke, bentar, tahan. Sekali lagi gayanya ganti. Oke, 3, 2, 1. Oke. Thank you semuanya. Thank you semuanya. Aku nyuruh ganti gaya, gue Makasih ya, Kak. Terima kasih sharingnya. Iya, sama-sama. See you. Kapan-kapan. Selamat malam. Halo ya, nanti kabarin. Bye-bye. Bye. Ini kita live juga, Kang. Iya. Mana nih?
Kang Fadli. Aku live juga nih ya. Oke deh. Bye, thank you ya. Iya, bye-bye Kang Fadli. Sehat-sehat di sana. Bye.